Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah pada video ini melanjutkan atau bahkan mengulang materi yang pernah kita pelajari, yang pernah Ustazah sampaikan di pertemuan sebelumnya, tapi terkendala jaringan sehingga kita lanjutkan di sini. Kenapa Ustazah tidak melanjutkan di Google Meet? Karena kita akan kehabisan waktu 7 menit hanya untuk admin teman-teman yang baru datang. Makanya Ustazah nggak mau lanjutkan lagi. Nah, di video ini Ustazah akan menjelaskan dari awal bagaimana cara membuka Microsoft Office Word. Terus selanjutnya kita akan membuat surat undangan. Oke. Awal dari membuka Microsoft Office Word, kita silahkan klik tombol Start atau tombol Windows. Di sini, kalau misalnya udah ada Microsoft Word-nya, bisa diklik sekali, klik 2 kali pun boleh. Klik sekali boleh, klik 2 kali pun boleh, ya, sama aja, dia akan terbuka. Kalau misalnya nggak ada Ustazah, oke, kalau nggak ada, coba cari kumpulan Microsoft Office. Kalau Ustazah sekarang pakai Office 2013 dan Windows 2010, jadi tampilan akan berbeda bagi yang tidak sama tidak sama Office dan sistem operasinya sama Ustazah. Ini ada Microsoft Office Word, terus klik aja, nanti akan terbuka seperti ini, sama aja nanti. Nah, kalau misalnya udah ada di desktop seperti icon Microsoft Excel ini, Ustazah di sini nggak punya ya, soalnya mungkin udah Ustazah hapus. Kalau di desktop itu diklik 2 kali, misalkan ini Microsoft Word, klik 2 kali cepat, maka dia akan terbuka Microsoft Office-nya atau aplikasi yang diinginkan. Oke, itu adalah cara-cara dari membuka aplikasi Microsoft Office Word dan juga berlaku pada Microsoft Office yang lainnya. Next. Nah, ini adalah contoh surat undangan. Contoh surat undangan yang akan kita buat. Kita di sini saya akan jelaskan ini bagaimana. Nah, kita sekarang fokus pada copy dulu dari PT Global Sejahtera sampai garis. Tapi kalau di sini dia akan menggunakan font standar dari Microsoft Office. Font standar Microsoft Office itu adalah Calibri. Size-nya nanti bisa bermacam-macam. Font size itu adalah ukuran tulisan. Kalau font itu adalah jenis tulisan, ya. Font jenis tulisan, font size adalah ukuran tulisan. Di materi kita, Ustazah akan ubah fontnya menjadi Times New Roman. Font size-nya 12. Semuanya sudah harus seperti ini, Times New Roman. Font size-nya 12. Nah, sekarang ini berada di tengah, sedangkan yang untuk nomor sedang ke bawahnya itu berada paling kiri. Gimana caranya? Kita akan menggunakan perataan. Perataan itu mulai dari left, center, right, and justify. Justify itu perataan kiri kanan. Nanti kita akan lihat bedanya penggunaan perataan kiri atau maupun perataan kiri kanan. Kita mulai yang di judul itu, yang di copy itu adalah perataan tengah, ya. Tidak ada yang boleh menggunakan spasi seperti ini sampai ke tengah. Tidak yang boleh seperti itu. Karena Ustazah akan lihat kalau misalnya memang posisinya tengah, seharusnya alignment center ini akan berubah. Tapi kalau masih dia di left, tapi posisinya di tengah, berarti dia menggunakan spasi atau dia menggunakan tab. Itulah ciri-ciri dari kesalahan penggunaan Microsoft Word, ya. Kita udah ada dimudahkan dengan icon, jadi jangan mempersulit, memperlama penulisan dengan menggunakan tombol-tombol lagi di sini.
kecuali dibutuhkan. Oke, kita langsung mulai ke perataan tengah. Nah, perataan tengah di sini dia penulisannya bold atau tebal. Bold atau tebal berarti kita masih di tab font. Berarti dia berurusan dengan penulisan. Bold atau tebal berarti tab font, tab home, group font. Ya, ini dia bold, atau kalian boleh klik bersamaan Ctrl B, maka dia akan bold. Mulai mengetik, apakah dia akan besar, apa tebal? Tebal ya. T Global Sejahtera. Sudah tebal? Oke, ke bawah, enter. Tapi yang di bawah itu tidak tebal. Bagaimana? Kalau tidak tebal, kita matikan tebalnya. Boleh diklik sekali lagi ini atau di Ctrl B sekali lagi. Saya akan klik ini sekali. Apakah dia masih tebal? Kita lihat. Dia tidak tebal lagi ya. Kita juga enter. Nah, itu dia penulisan dari kopnya, tapi belum sampai garis. Ini masih berada perataan tengah, belum di perataan kiri, perataan kanan, atau perataan kiri kanan. Oke, sampai di sini kita akan melanjutkan bagaimana cara membuat garis ya. Saya enter dulu, baru saya ke tekan tombol backspace di laptop atau tekan alignment yang kita inginkan, mau alignment left atau justify. Kita coba dulu alignment left seperti itu, atau misalnya saya balikkan lagi nih, saya mau tekan backspace, maka dia defaultnya ke alignment left, sama aja ya. Oke, saya enter sekali lagi. Nah, untuk garis kita ambil di insert, ambil di shape. Kenapa di insert? Karena insert itu adalah tab yang digunakan untuk memasukkan objek. Itu adalah insert. Oke, ini sudah ambil garis tadi, insert, ambil shape, ambil garis. Udah seperti ini kursornya. Yang pakai mouse ataupun yang pakai mouse klik kiri seperti biasa, lalu tahan ya. Tarik ke kanan. Nah, setelah garis muncul, itu akan muncul lagi namanya tab format. Tab format itu tab penambahan jika kita menambahkan sebuah objek di Word. Itu bisa picture, bisa grafik, itu akan muncul formatnya. Bahkan nanti ada muncul lagi tabnya yang satu lagi sesuai dengan kebutuhan. Next. Nah, kalau sekarang garisnya cuma 3,12, sedangkan panjangannya ini bisa hampir satu kertas saja. Atau kita panjangkan aja sampai sini, boleh. Ini kira-kira panjangnya cuma 16,5. Jadi kita ke tab format. Kalau nggak aktif tab formatnya, klik dulu garisnya. Nanti tab formatnya akan muncul. Lalu di size itu ada kotak untuk mengisikan panjang garis. Saya ketik 16,5, enter. Kalau misalnya ada yang error 16.5 itu, maka kalian harus mengganti titiknya menjadi koma. Karena setiap komputer itu beda-beda ya. Ada yang berbahasa Indonesia atau menggunakan format Indonesia, ada yang menggunakan format Inggris. Kalau laptop saya menggunakan format Inggris, makanya dia pakai titik komanya.
Oke, kita lihat garisnya sama apa enggak bentuknya. Beda, warnanya hitam. Terus dia punya 2 garis. Gimana cara buatnya? Kita tetap masih aktifkan garisnya. Untuk pewarnaan, kalau untuk lebih singkat, kita bisa klik di sini. Atau bagi yang misalnya 2007 saja lupa nih bentuknya gimana. Kalau 2007 kalau tidak ada yang gini ya, kalian boleh ambil shape outline, lalu pilih warnanya. Maka akan warnanya sama ya. Nah, untuk penebalan, kalau penebalan kita ambil wedge. Wedge-nya kita mau ambil berapa? Misalnya 2/4 poin. Nah, itu garisnya ada yang tipis, ada yang ini saja kan. Oke, kita pilih di dash. Lalu pilih more line. Lihat ada di compound ya. Di compound itu ada tipe-tipe garisnya. Kita pilih yang ini sesuai dengan contoh kita. Tidak kelihatan, jangan nangis kalau tidak kelihatan. Silahkan ditebalkan lagi. Nah, kalau dia ditebalkan maka dia akan kelihatan ya, kelihatan. Ditebalkan lagi pada wedge-nya. Oke, itu tentang garisnya. Dah. Setelah itu kita ke nomor lampiran, halaman, kemudian terhormat dan lain-lain ya. Kita ikuti aja semua ini. Nomor. Kita berada pada garis lurus bawah ini. Perhatikan di sini. Ya, lurus nih ya. Kalau ini bergerak gimana saja? Kalau ini bergerak berarti memulai tulisan sesuai dengan di mana kursornya. Caranya gimana untuk menyetelkan? Arahkan kursor menjadi left indent, terus klik kiri, lalu perlahan ke arah kanan. Itu dia, ya. Tapi kalau misalnya nggak mau kena, misalnya di sini agak ribet untuk menjelaskannya ya. Nggak usah diutak-atik dulu, saya cuma mau melihatkan aja. Oke, kita mulai dari nomor. Di sini nomornya ini sampai ke halaman itu titik 2-nya sejajar ke bawah. Kita tidak boleh menggunakan spasi. Kalau kita menggunakan spasi nanti dia tidak akan sama. Nah, kalau nggak pakai spasi kita pakai apa? Kita pakai tab. Tombol tab yang ada di keyboard di atas caps lock. Oke, klik. Tekan. Karena kekecilan kayaknya nanti nggak seragam. Tekan lagi ya, ulang, tekan sekali, tekan lagi, baru titik 2, baru nomor suratnya. Nggak bisa sama ya nomor suratnya. Enter. Lalu setelah saya ulang ya, ini enter, ketik, terus tab, lalu saya ulang, enter, ketik lampiran, lalu tab sekali. Dia nggak perlu 2 kali karena dia langsung membentuk sejajar dengan yang nomor ya. Titik 2, lalu enter lagi, tab, karena dia masih belum sampai dengan tadi, berarti 2 kali.
rapat. Oke, ini untuk penomoran. Nah, selanjutnya kita kemana? Kepada yang terhormat Bapak Ibu. Masih di sini ya, masih di sini. Enter. 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 Enter sekali lagi supaya dia berjarak. Nah, kita mulai dengan isi ya. Kita mulai lagi dengan isi. Isi masih sejajar dengan alamat dan nomor surat. Tapi harus berjarak seperti yang tadi, dengan hormat. Enter. Sehubungan dengan akan adanya rapat. Kerja Nasional PT Global Sejahtera. Ikuti ketikan saja ya. Oke, di sini ada tiba-tiba huruf besar di tengah-tengah kalimat. Ada PT, ada Global Sejahtera, dan General Manager. Kalau masih ada yang belum tahu bagaimana caranya, itu kalian tekan shift lalu tekan hurufnya ya. Karena caps lock-nya itu tidak aktif. Caps lock itu membesarkan semua huruf seperti yang ini, seperti yang di copy tadi. Terus tekan shift, tekan hurufnya. Misalnya G, itu besar kan? Nah, itu dia fungsi dari tombol shift. Oke, kita sampai di pada titik 2. Nah, sekarang kita akan enter. Nah,
kita ketemu dengan hari tanggal yang menjorok ke dalam, sedangkan di sini justify, di sini lurus, tapi ini di dalam. Berarti kita menggunakan tombol tab ya, tombol tab sekali. Ini saya tekan tombol tab, boleh sekali, boleh dua kali, terserah, posisikan aja sesuai dengan yang mana bagusnya. Kalau saya dua kali. Dan sebelum kita menulis hari dan tanggal, lihat ini kan sama, titik 2 yang sama, berarti kita tetap menggunakan tombol tab. Ini saya ngarang ya hari tanggalnya karena malas bolak-balik. Nah, setelah di enter, tadi saya enter makanya sampai ke sini. Dia kembali lagi kan, berarti kita tab. Tab lagi sampai sesuai. Tab lagi. Kita lihat tempatnya apa. Hotel Grand Mewah Jalan Pawan. Kopnya Jogja. Oke. Sini udah hari tanggal, jam dan tempat. Kita masuk ke yang di bawahnya untuk penutupnya. Untuk penutup sama dengan seperti yang isi ya. Untuk membuka tadi ya. Oke, ini udah surutnya. Sekarang kita mulai kita ke ke penanggung jawabnya ya. Nah, ini cuman satu. Seandainya nanti kita bikin dua, direktur utamanya satu, CEO-nya satu, istilahnya seperti itu. Kita tambah aja. Bagaimana dengan CEO yang ada di samping? Kita pakai tab ya, kita pakai tab terus. Kira-kira sampai berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak jadi CEO, manajer aja. Loh, kenapa seperti ini jadinya? Kalau seperti itu, kita hapus dengan backspace. Kita hapus yang backspace sekali, maka dia akan lurus. Berarti di tabnya 8, cukup 8 ya.
itu kalau sudah ulang dia nanti akan bergeser 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Mengingat manajer operasionalnya tulisannya gede gitu. Bukan gede, banyak. Terus enter. Kita bikin nama perusahaannya apa tadi? Global Sejahtera. Manajer operasionalnya juga gini, biar sudah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enter. Siapa ya? Insinyur Joko Handoyo. Tuti. Nah, ini adalah surat undangan yang kita buat. Nah, sekarang apakah perbedaan dari arrangement center dan arrangement left dengan arrangement justify? Kita blok dulu. Ngebloknya seperti ini. Boleh kalau misalnya pakai mouse, klik biasa, klik kiri, lalu tahan, lalu ke atas, tahan lalu geser ke yang diinginkan atau ke atas. Kita lihat ya, ini pada posisi arrangement left. Kelihatan kalau di blok itu tidak akan sama. Nah, kalau misalnya arrangement justify, coba lihat hasil blokannya, maka dia akan sama. Itu bedanya left dan justify. Oke, selanjutnya. Ini kayaknya apa namanya, spasinya, spacingnya itu kayaknya nggak seragam. Kita cek saja blok ini, lalu saja klik di tab home, ujungnya paragraf ini, keluarnya ini, atau page layout. Nah, ada juga grup paragraf, sama kan yang keluar kan? Nah, di sini ada after before atau misalnya right and left, itu biasanya ada yang seperti itu, tapi sama aja. Iya ya, right and left. Saya bikin sini 0. Nah, untuk line spacingnya saya bikin di sini 1,5. Berubah kan dia dari yang tadinya agak merenggang menjadi agak merapat. Nah, coba di sini apakah sama? Nah, sama dengan yang tadi awalnya. Berarti kita blok aja ya. Sepertinya ini enggak sama kayaknya. Ini enggak sama. Sama ya? Sama. Oke, kalau gitu kita blok aja sampai bawah. Oke. Ya, kita lihat. Di sini afternya 8. Kita lihat afternya 8. After itu adalah setelah, maksudnya enteran. Dengan hormat itu kan usah enter, makanya dia berjarak ke sehubung. Tapi kalau misalnya kita balik ya. Kita balik sekarang. Coba perhatikan. Saya bikin afternya itu menjadi 0, before-nya menjadi 8. Yang mana akan ke atas. Nggak kelihatan ya, tapi sebenarnya kelihatan. Nih, di sini. Tadi itu nggak ada kelihatan garisnya, pembatasnya. Nih, pembatas putih ini nggak kelihatan. Jadi sebenarnya dari Senin ke Rabu tuh ke atasnya itu 8 dan ke bawahnya itu 0. Gitu ya, coba lagi. Padahal sebenarnya sini bisa juga, nggak masalah. Nah, beda kan?
Jadi kalau misalnya untuk rapi aja gimana Ustazah? Ya udah kita nol-nolkan aja. Untuk penulisan skripsi dia itu dia harus 0. Dan untuk spacingnya itu kita bikin 1,5. Oke. Udah sampai di sini tentang Microsoft dokumen kita, Microsoft Word kita. Ustazah akan akhiri dengan cara menyimpan Google Tab File lalu Save As. Ustazah ambil di komputer aja. Kalau kalian Ananda sendiri serah pilih yang mana, tapi Ustazah sarankan jangan simpan di dokumen, karena kalau dokumen nanti kalau misalnya terjadi infeksi virus dan harus dihapus, itu file akan terhapus. Jadi silakan pilih partisi yang selain C ya. Ini C nih, ini C, ini D nih. Selain C. Karena virus itu menginfeksi yang tempat aplikasi diinstal. Nah, Ustazah buat folder baru. Sebaiknya kalian buat folder untuk setiap tugas. Supaya nanti tidak tercecer. Nah, namanya dengan formatnya halo, my name is Sri Wahyudanis. Itu suara-suara jin Siti Aisyah, jangan dihiraukan. Nah, Ustazah pakai nama Ustazah lalu di save. Oke, itu sudah tersave dan mencarinya pada Windows Explorer. Di mana Windows Explorer kalau misalnya dia Office-nya udah ada ini, biasanya 2007 udah ada. Tinggal klik ini atau tombol Windows dan E, atau tombol Windows itu tombol yang kotak-kotak, atau klik kanan pada tombol Start lalu cari File Explorer atau Open Explorer atau Windows Explorer. Pokoknya yang berujung dengan Windows Explorer. Nah, carinya nanti misalnya tadi di partisi D, klik aja D, terus nanti foldernya apa, seperti apa. Ya, misalnya ini ya. D, terus di folder ini, folder ini. Oke. Sampai di sini video Ustazah. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.